nafsi litatamima makarimal akhlaq. Al-mubaddilu ala kafatil maharat ala al-itlaq wa ala alihi masabihi sunnatil a'lam wa ashabil badilina anfusihim bitawali syara'i al-ahkam. Amma Setelah kita berikhtiar dan lalu kita mendapatkannya, maka gunakan rezeki
surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, makanlah pakaianmu yang bagus ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, karena Allah pun tidak menyukai perbuatan seperti itu. Berlebih-lebihan di sini yaitu ketika makan dan minum. Contoh, Alja ingin memakan satu ayam goreng dan di rumahnya itu banyak sekali ayam goreng. Alja itu memakannya satu. Nah, dan setelah habis, Alja ingin menambah lagi nih. Setelah habis yang kedua, ingin menambah lagi yang ketiga. Setelah yang ketiga, dan menambah lagi yang keempat, sampailah habis ayam goreng di rumah itu. Nah, itu yang dimaksud dengan berlebih-lebihan. Jangan seperti itu, karena Allah tidak menyukai, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Hadirin, semua makhluk di bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia diwajibkan berikhtiar untuk mencari rezeki tersebut dengan cara tidak menyakiti orang lain, yaitu tidak menzalimi dan tidak menghancurkan usaha-usaha orang lain, karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya yang kita lakukan adalah saling menjaga, tidak saling menzalimi, dan tidak berprasangka buruk kepada orang lain atau kepada sesama pekerja, karena berprasangka buruk merupakan suatu penyakit hati yang akan merugikan dirinya sendiri di masa yang akan datang. Dan berprasangka buruk juga dapat memicu adanya perselisihan dan konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling benar. Dikarenakan kita makhluk yang lemah dan kita harus meminta kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita meminta? Ada yang tahu tidak hadirin? Yaitu dengan cara berdoa.